Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andarista Pramesti, NIM 2016 0310092. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang monitoring hemodinamik. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang alat-alat apa saja yang biasanya digunakan untuk monitoring hemodinamik, khususnya di ruang ICU di rumah sakit. Jadi, yang pertama itu ada yang namanya bedside monitor. Nah, bedside monitor ini tuh biasanya digunakan untuk memonitoring kondisi pasien. Terdiri dari apa saja? Yang pertama ada EKG, yaitu untuk menilai kondisi kelistrikan jantung, serta termasuk juga ada heart rate atau detak jantung per menitnya. Terus yang kedua, itu ada tekanan darah sistolik maupun diastolik. Kemudian yang ketiga, itu ada mean arterial pressure atau MAP yang didapatkan dari rumus 2 kali diastol ditambah 1 kali sistol dibagi 3 dari tekanan darah. Kemudian yang selanjutnya itu juga bisa menilai saturasi oksigen atau kadar oksigen yang ada dalam darah nanti dihubungkan dengan pulse oximeter. Kemudian yang selanjutnya juga bisa untuk menilai respirasi rate atau berapa kali pasien bernafas dalam 1 menitnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya pulse oximeter. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa pulse oximeter ini nanti akan dihubungkan ke monitor bedside itu untuk mengukur kadar oksigen yang ada dalam darah pasien. Dengan caranya gimana? Jadi ini ada yang namanya fingertip. Nah, si fingertip ini biasanya dijepitkan pada jari-jari pasien. Nah, di fingertip ini juga terdapat infrared yang digunakan untuk men-scan atau menilai kondisi atau kadar O2 pasien dalam darah. Kemudian hasilnya nanti kita bisa lihat langsung di bedside monitor. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya syringe pump. Nah, syringe pump ini digunakan untuk pemberian cairan pekat atau contohnya obat-obatan ke pasien lewat intravena secara periodik atau terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya syringe infus. Jadi nanti kita bisa langsung atur kebutuhan cairan pasien dengan menyesuaikan tetesan per menitnya. Seperti itu. Lanjut ke bagian ventilator. Nah, ventilator ini tuh merupakan alat bantu pernafasan mekanik bertekanan positif maupun negatif, di mana gunanya itu untuk mempertahankan aliran udara tetap adekuat untuk pasien yang khususnya membutuhkan bantuan pernafasan mekanik. Jadi yang selanjutnya saya coba untuk menginterpretasikan suatu hasil atau gambaran dari bedside monitor seorang pasien. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa dari monitor bedside ini kita bisa lihat yang pertama ada EKG, kemudian ada heart rate, ada kondisi pernafasan pasien, saturasi oksigen pasien, tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Kemudian juga kita bisa lihat mean arterial pressure-nya. Nah, dari hasil monitor bedside ini kita bisa lihat bahwa EKG pasien ini menunjukkan sinus takikardi dengan heart rate-nya 139 kali per menit. Kemudian untuk tipe pernafasan pasien atau kondisi pernafasan pasien di sini normal dengan saturasi oksigennya 100%. Dan tekanan darah sistoliknya itu 71 mm merkur dan tekanan darah diastoliknya itu 45 mm merkur. Sehingga diperoleh mean arterial pressure itu sebesar 54 mm merkur. Jadi dari monitor bedside ini kita bisa simpulkan bahwa pasien dalam kondisi sinus takikardia dengan kondisi hipotensi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.